Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hanafi Saputra dengan NIM 41519010113. Di sini saya ingin membuat video penjelasan mengenai jawaban soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 UAS data mining lanjut. Sebelumnya kita coba lihat untuk soalnya. Di sini ada 4 soal ya. Di bagian nomor 1 ini ada A, B, C, nomor 2 ada A, B, C, nomor 3 ada A, B, C sampai D, dan nomor 4 tidak ada. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke penjelasannya. Ini nomor 1 untuk bagian A. Kita diminta untuk menjelaskan tahapan atau proses knowledge discovery in database atau KDD. Proses KDD ini secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut. Terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada tahap data selection, yang kedua ada tahap preprocessing atau cleaning, yang ketiga ada tahap transformation, yang keempat ada tahap data mining, dan yang kelima ada tahap interpretation atau evaluasi. Lanjutnya untuk nomor 1 yang bagian B, di sini kita diminta untuk menjelaskan siklus proyek data mining. Dalam CRISP DM, sebuah proyek data mining memiliki siklus hidup yang terbagi menjadi 6 fase. Yang pertama yaitu ada fase pemahaman bisnis, yang kedua ada fase pemahaman data, yang ketiga ada fase pengolahan data, yang keempat ada fase pemodelan, yang kelima ada fase evaluasi, dan yang keenam ada fase penyebaran. Untuk nomor 1 bagian C yaitu fitur WK yang penting digunakan untuk proyek data mining. Di sini beberapa fitur unggulan yang dimiliki oleh WK, yaitu yang pertama ada fitur untuk classification, yang kedua ada fitur untuk regresi, yang ketiga ada fitur clustering, yang keempat ada association rules, yang kelima ada fitur untuk visualisasi, dan yang terakhir yaitu ada fitur untuk melakukan data pre-processing. Lanjut kita masuk ke nomor 2 untuk yang bagian A. Kita diminta untuk menjelaskan tentang apa itu confusion matrix. Confusion matrix ini adalah sebuah tabel yang sering digunakan untuk mengukur kinerja dari model klasifikasi di machine learning. Confusion matrix ini adalah salah satu tools analitik prediktif yang menampilkan dan membandingkan nilai aktual atau nilai sebenarnya dengan nilai hasil prediksi model yang dapat digunakan untuk menghasilkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan one score atau F-measure. Ada 4 nilai yang dihasilkan dalam tabel confusion matrix ini, diantaranya ada true positif, false negatif, dan true negatif. Kita masuk ke nomor 2 yang B. Penjelasan mengenai MAE, RMSE, RAE, dan RRSE. Pertama ada MAE atau mean absolute error. MAE ini mengukur besaran rata-rata error tanpa memperhitung arahnya. MAE adalah rata-rata dari perbedaan absolut antara prediksi dan nilai sesungguhnya, dan setiap instan memiliki bobot yang sama. Yang kedua ada RMSE atau root mean squared error. RMSE ini adalah pengukuran kuadratik. RMSE adalah akar dari rata-rata kuadrat perbedaan antara prediksi dan nilai sesungguhnya. Seperti halnya MAE, RMSE ini tidak memperhitungkan arah. Nilainya dapat merentang dari 0 sampai dengan tak terhingga, dan semakin kecil berarti semakin baik. Ada RAE atau relative absolute error. Selisih error dibagi dengan varian dari data nilai sesungguhnya sehingga memiliki rentang antara 0 sampai dengan 100 sampai dengan 1. Dan yang terakhir ada RRSE atau root relative squared error. Sama dengan RAE, tetapi error dikuadratkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk nomor 2 bagian C. Kita diminta untuk menjelaskan kegunaan metode precision, recall, dan F1 atau F-measure. Kegunaan metode precision. Precision merupakan rasio prediksi benar positif
dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang prediksi positif. Sehingga kegunaan dari precision ini yaitu sebagai metode yang menunjukkan perbandingan antara jumlah yang benar positif dengan jumlah seluruh diagnosa atau prediksi positif. Selanjutnya ada kegunaan metode recall. Recall merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Sehingga kegunaan dari precision ini yaitu sebagai metode yang menunjukkan perbandingan antara jumlah yang benar positif dengan jumlah yang ada kenyataannya positif. Selanjutnya ada kegunaan metode F1 atau F-measure. F1 score merupakan metode yang digunakan sebagai perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibobotkan. Nah, F1 score memperhitungkan nilai precision dan recall. Ini berarti bahwa F1 score ini memperhitungkan pentingnya nilai false positif dan false negatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 3 yang bagian A. Kita diminta untuk menjelaskan tentang apa itu regresi linear. Persamaan regresi merupakan suatu persamaan yang menerangkan atau menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Persamaan regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai dari variabel tak bebas berdasarkan informasi dari variabel bebas. Selanjutnya di sini ada rumus dari persamaan regresi linear yang dapat dilihat pada gambar di sini. Kita next ke nomor 3 bagian B. Mencari nilai A, konstanta dan B koefisien regresi pada regresi linear. Besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan di bawah ini. Ya, dapat kita lihat untuk mencari nilai A sebagai berikut. Setelah itu di sini ada untuk mencari nilai B. Kita lanjut ke nomor 3 bagian C. Kita diminta untuk association rule berguna untuk menemukan hubungan penting antara item dalam setiap transaksi. Hubungan tersebut dapat menandakan kuat tidaknya suatu aturan dalam asosiasi. Tujuan association rule ini adalah untuk menemukan keteraturan dalam data. Lanjutnya nomor 3 yang bagian D. Kita diminta untuk menjelaskan mengenai frequent pattern mining. Frequent pattern mining ini merupakan salah satu task data mining yang sangat penting. Task ini mencari hubungan atau relasi, asosiasi, dan korelasi dalam data. Frequent pattern merupakan sebuah pola yang sering terjadi dalam kumpulan data. Selanjutnya kita masuk ke nomor yang keempat. Kita diminta untuk menjelaskan tentang cara kerja, kelebihan, dan kelemahan dari algoritma random forest. Untuk yang pertama itu ada cara kerja dari algoritma random forest. Random forest ini bekerja dengan membangun beberapa decision tree dan menggabungkannya demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Random forest adalah kumpulan decision tree di mana biasanya dilatih dengan metode Bayesian. Ide umum dari metode Bayesian ini adalah kombinasi model pembelajaran untuk meningkatkan hasil keseluruhan. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma random forest. Untuk keuntungan dari penggunaan random forest ini yaitu mampu mengklasifikasi data yang memiliki atribut yang tidak lengkap, dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi, akan tetapi tidak terlalu bagus untuk regresi. Lebih cocok untuk pengklasifikasian data serta dapat digunakan untuk menangani data sampel yang lebih banyak. Sayangnya, kelebihan tersebut disertai dengan beberapa kelemahan. Untuk bisa menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi tinggi, diperlukan lebih banyak sumber daya dalam proses komputasi. Makin banyak sumber daya yang diperlukan, artinya makin banyak juga waktu yang diperlukan untuk bisa memprediksi hasil. Selain itu juga kelemahan dari algoritma random forest ini yaitu tidak bisa memperbaiki model yang dihasilkan secara berulang. Ya, sekian penjelasan dari saya untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 UAS data mining. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.